Gunawan dari Markas Besar PBB di kota New York. Virginia, apa saja yang disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pidatonya di PBB? Ya, Vera dan pemirsa Metro TV, sekitar 2 jam yang lalu Presiden RI Joko Widodo menyampaikan pidatonya secara virtual dan menekankan beberapa tantangan global yang sedang dihadapi di dunia saat ini. Tentunya tentang penanganan pandemi COVID-19, lalu juga krisis akibat perubahan iklim, dan juga tantangan global yang lain adalah pemulihan ekonomi secara global. Tak lupa Presiden RI Joko Widodo juga mendesak agar negara-negara itu fighting atau melawan intoleransi dan juga terorisme, dan juga melakukan atau melindungi perempuan serta kaum minoritas. Hal ini berkaitan dengan konflik yang terjadi di Afghanistan, Myanmar, dan juga Pakistan. Selain itu, pidato dari Presiden Joko Widodo juga merupakan salah satu ajang untuk promosi event G30 yang akan berlangsung di Bali pada tahun 2022 mendatang, di mana event ini dengan tema Recover Together, Recover Stronger, yang mana memang temanya adalah untuk mencapai inklusivitas terhadap baik negara-negara yang berkembang maupun negara maju, dan juga mencari solusi terhadap ekonomi hijau dan ekonomi biru yang berkelanjutan. Selain itu juga menekankan tentang multilateralisme untuk menghadapi tantangan global yang saat ini terjadi di dunia. Ya, lalu pekan lalu Presiden Amerika Serikat Biden mengumumkan fakta pertahanan dengan Australia dan juga Inggris. Apa implikasinya dan apa tanggapan Indonesia terkait hal tersebut? Fakta pertahanan yang diumumkan oleh Presiden AS Joe Biden ini memang bagi sebagian pihak terlihat insignifikan atau tidak terlalu penting-penting begitu ya. Tapi dampaknya itu cukup signifikan, terutama untuk melihat bahwa adanya kekuatan baru atau konsolidasi kekuatan antara 3 negara ini, dan tentunya sangat berdampak pada area Indo-Pasifik, yang mana juga secara tidak langsung ini menyasar pada ketegangan yang terjadi antara Amerika Serikat dengan Tiongkok saat ini. Dari statement yang diberikan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi pada press conference yang diadakan kemarin malam waktu New York, Menteri Luar Negeri RI menyampaikan bahwa dengan menyinggung apa yang disampaikan oleh Sekjen PBB Antonio Guterres yang menyatakan bahwa saat ini kemungkinan akan ada perang dingin antara negara-negara tersebut. Nah, ini yang disampaikan oleh Bu Retno adalah ia menyinggung fakta AUKUS ini dan telah menerima pernyataan dari pemerintah Australia yang menyatakan komitmen mereka terhadap prinsip-prinsip non-proliferasi terhadap penggunaan nuklir dan juga kapal selam yang bernuklir. Namun dalam acara lain atau event lain yang dihadiri oleh Bu Menteri, ia menyampaikan juga agar mendesak jangan sampai terjadi show power projection di wilayah Indo-Pasifik. Sarah. Ya, Virgi, pihak Taliban juga meminta kesempatan untuk berbicara di PBB sebagai pemerintahan resmi Afghanistan. Lalu bagaimana reaksi komunitas internasional atas permintaan ini? Ya, Senin kemarin menindaklanjuti surat yang sebelumnya sudah dikirim oleh pihak Taliban. Senin kemarin itu PBB menerima surat baru lagi yang menyatakan bahwa pihak Taliban itu ingin mewakili Afghanistan sebagai negara untuk memberikan pidatonya di panggung PBB yang akan dilakukan pada tanggal 27 September nanti. Jadi 5 hari dari saat ini adalah giliran bagi Afghanistan untuk menyampaikan pidatonya. Namun sampai saat ini PBB belum memberikan verdict atau keputusan apakah pihak Taliban akan menjadi pihak yang memberikan pidato kepada komunitas PBB atau komunitas internasional. Kalau kita melihat historinya pada tahun 1996 hingga tahun 2001 ketika Afghanistan saat itu juga dipimpin oleh pihak Taliban, dikuasai oleh pihak Taliban, PBB tidak mengakui pihak Taliban sebagai pemerintah resmi dari Afghanistan. Nah, kali ini memang keputusannya belum keluar, dan untuk memutuskan hal tersebut masih butuh pertimbangan dari Dewan Kredensial milik UNGA atau Sidang Majelis Umum untuk menyatakan bahwa pemerintahan ini resmi untuk mewakili Afghanistan, namun mereka sudah mengeluarkan pernyataan bahwa ini akan butuh waktu yang lama dan kemungkinan besar tidak akan sempat diputuskan sebelum tanggal 27 September nanti.
Baik, terima kasih Virginia Gunawan melaporkan langsung dari New York, Amerika Serikat. Selamat bertugas kembali.